Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Irsandi Kusuma. Kali ini kita akan membahas materi tentang jam. Nah, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung mundur jam dan bagaimana cara menghitung maju jam atau menjumlahkan waktu dan mengurangi waktu. Nah, untuk yang pertama paling dasar kita harus mengetahui jam. Nah, nanti kalau kita sudah bisa mengetahui tentang jam, kita baru akan menghitung pada bagian yang pertama. Nah, bagian pertama yaitu cara mencari misalnya waktu setelah sekian jam dari jam berapa. Nah, misalnya di sini kita mengetahui misalnya di sini ada jam 11. Nah, biasanya pada buku atau pada soal kita akan menemukan soal yang mengatakan pukul berapa setelah 3 jam dari pukul 11 atau 3 jam setelah jam 11 itu pukul berapa. Nah, biasanya seperti itu. Yang pertama, kita harus mengetahui pukul 11-nya. Nah, ini terdiri atas di bagian sini ada jam. Nah, jam ini menunjukin angka 11 dan yang bagian di sini menit. Menit dan jam dibatasi oleh titik ini. Biasanya ada yang menggunakan titik 1 atau titik 2, bebas. Nah, yang penting kita menggunakan tanda titik. Nah, biasanya kita akan mengetahui atau menemukan soal yang paling dasar, yaitu mencari sebuah pukul jam, yaitu 3 jam setelah jam 11 ataupun nanti kita akan mencari 3 jam sebelum jam 11. Nah, jadi ada dua kemungkinan, 3 jam setelah jam 11 atau 3 jam sebelum jam 11. Nah, yang pertama yang akan kita cari adalah pukul berapa 3 jam setelah jam 11. Nah, berarti kalau dia mencari 3 jam setelah jam 11 itu artinya kita tambahkan, berarti ditambahkan 3. Karena tadi mengatakan 3 jam setelah jam 3, berarti 3 ini mengatakan atau menunjukkan jam. Nah, ini jam, berarti 00. Nah, jika kita sudah menemukan seperti ini, itu tinggal kita jumlahkan. Nanti kita akan mengetahui 3 jam setelah jam 11 itu ternyata pukul berapa. Nah, berarti tinggal kita tambahkan. Berarti 11 ditambahkan dengan 03. Nah, tinggal kita tambahkan. Ini kebetulan kita menemukan di sininya 0. Nanti kita akan mencoba membahas soal jika ininya menunjukkan menit. Misalnya di sini 45 atau 50, yang di sininya 30. Ini kebetulan kita menggunakan 00 dan 00. Jadi mudah, tinggal kita tambahkan, berarti 0 tambah 0 0 0. Nah, 11 ditambah 3. 1 tambah 3 yaitu 4. Nah, tinggal kita tambahkan. Ini 4, ini 1. Nah, berarti 3 jam setelah jam 11 yaitu pukul 12. Nah, seperti itu cara mencari sebuah nilai jam. Ini jika menunjukkan 3 jam setelah jam 11. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari nilai 3 jam sebelum jam 11. Nah, kalau mengatakan sebelum berarti itu harus kita kurangkan. Nah, misalnya seperti ini. Berarti ini tinggal kita ganti. Nah, misalkan di sini 3 jam sebelum jam 11 itu jam berapa? Berarti jam 11 ini kita kurangi dengan 03. Karena tadi mengatakan 3 jam sebelum jam 11. Nah, kalau sebelum itu berarti menunjukkan tanda kurang. Berarti jam 11 tinggal kita kurangin dengan 03. Nah, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0 juga 0. 11 dikurang 3. Nah, 11 dikurang 3 itu berapa? Yaitu 8. Nah, berarti kalau kita ingin mencari 3 jam sebelum jam 11 berarti yaitu jam 8. Nah, berarti kita sudah membahas 2 soal, yaitu mencari tadi 3 jam setelah jam 11 ataupun 3 jam sebelum jam 11. Nah, yang ketiga ini kita akan membahas tentang mencari lamanya waktu kegiatan. Mencari lama waktu kegiatan itu kita mempunyai rumus, yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Jadi lama kegiatan itu sama dengan waktu selesai, saya tulis waktu S dikurangi waktu mulai atau WM. Ini saya ganti saja biar cukup.
ini waktu selesai WS dikurangi waktu mulai WM. Nah, jadi kalau kita ingin mencari lama kegiatan, berarti kita harus mengurangkan waktu selesai nanti sama waktu kita memulai sebuah kegiatan. Nah, jadi misalkan kita memulai sebuah pelajaran atau memulai jam pelajaran yaitu pada pukul, misalnya di sini saya tulis WM, waktu mulai. Nah, waktu mulai misalnya kita memulainya pada pukul 07.30. Nah, waktu selesai jam pelajaran atau WS itu misalnya kita tulis di sini misalnya yaitu jam 11.30 juga. Nah, lama kegiatan berarti waktu selesai yang bawah WS dikurangi waktu mulai. Nah, berarti tinggal kita kurangkan 11.30 dikurang 07.30. Nah, tinggal kita kurangkan 11.30 dikurang 07.30. Kurang. Nah, dari pengurangan ini nanti kita akan menemukan lamanya sebuah kegiatan atau lamanya tadi pelajaran yang kita lakukan atau pelajaran yang kita mulai di sekolah. Karena ini kebetulan 30 dan 30 berarti mudah. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 3 juga 0. Nah, 11 dikurang 7. Nah, 11 dikurang 7 yaitu 4. 0, 4. Nah, berarti lama kegiatan kita memulai pelajaran tadi yang dimulai dari jam 07.30 lalu selesai jam 11.30, berarti lama kegiatan pelajaran kita adalah selama 4 jam. Nah, ini contoh dari mencari lama kegiatan. Misalkan kita menggunakan di sini lebih kecil misalnya ya. Kita ganti karena ini sama, kita mencari angka yang berbeda. Misalkan kita di sini menggunakan, nah, kita anggap saja di sini misalkan ini 11.00. Nah, kalau ini kan berbeda nih, nanti pengurangannya pasti akan berbentuk lain. Waktu selesainya tadi jam 11, waktu mulainya 07.30. Nah, jadi 11.00 dikurang 07.30. Nah, dikurangin. Nah, tadi yang pertama yang kita ingat, pertama kali saya jelaskan, ini harus kita tetap nih, ini jam dan ini menit. Nah, sekarang tinggal kita lihat 00 dan 30. Apakah 0 bisa dikurangin dengan 3 atau 00 apakah bisa dikurangin dengan 30? Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita harus meminjamnya ke jam 11 ini. Karena ini bagian jam, ini bagian menit. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Kalau menitnya nggak bisa dikurangin, menitnya harus pinjam ke jam. Yang tadinya jam 11, nah 11 ini kita coret. Atau kalau pada penjumlahan biasanya 11 itu kita kurangin 1. Karena satunya kita pinjam. Berarti karena 11 dikurang 1, 11-nya menjadi 10. Nah, satunya tadi ini, satunya di sini. 1 jam itu bernilai 60 menit. Nah, berarti kita tulis nih 1 sama dengan 60. Karena 00 sudah minjam 1 ke 11 tadi, 11 menjadi 10, maka 00-nya berubah menjadi 60. Saya ulangin. 00 ini tidak bisa dikurangin dengan 30. 00 ini tidak bisa dikurangi dengan 30. Makanya 0 ini minjam ke 11. 11-nya dikurangin 1 berarti 11 kurang 1 adalah 10. Nah, 10. Karena satunya sudah dipinjam, kita tulis 1 di sini. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, jadi 00 ini karena dia sudah minjam ke sini, maka 00 ini kita ganti dengan 60. Nah, karena sudah diganti dengan 60, sekarang 0-nya kita coret nih. 11-nya jadi 10, 00-nya jadi 60. Nah, 60 dikurang 30 sekarang sudah bisa. Maka nanti kita akan menemukan hasilnya. 60 dikurang 30, 0 kurang 0, 0. 6 kurang 3, 3. Nah, 11 tadi tidak kita gunakan lagi.
Berarti 10 sekarang. 10 dikurangi 7. Nah, jawabannya adalah 3. Nah, berarti lamanya waktu kegiatan jika kita memulainya pada jam 7.30 dan selesainya pada jam 11, maka lama kegiatan yang kita lakukan adalah selama 3 jam 30 menit. Nah, satu contoh lagi. Misalnya ini kita ganti juga. Nah, misalnya waktu mulainya, misalnya pukul 08.45. Nah, waktu selesainya, misalnya saya maunya jam di sini 13.15. Nah, waktu mulainya 08.45, waktu selesainya 13.15, tinggal kita kurangin. 13.15 dikurangin 08.45. Kurangin. Nah, ini juga sama. 15 itu lebih kecil dari 45. Jadi 15-nya nggak bisa dikurangi 45. Jadi dia harus minjam ke 13. 13 dikurang 1 yaitu 12. Nih, berarti kita ganti 12. Berarti 13-nya kita coret. Nah, karena 13 sudah berganti 12, satunya tadi berarti dipinjam ini 15. Tadi 1 jam bernilai 60. Nah, 60 ini tinggal tambahin 15. Baru nanti akan bisa kita kurangin. Ingat, satu yang ini sama dengan 60 ditambahkan dengan ini 15. Berarti 60 tambah 15 harus kita hitung dulu. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 1, 7. Nah, berarti 15 ini nilainya sekarang sudah berubah menjadi 75. Nah, sekarang baru bisa kita kurangin. 15 sudah berganti menjadi 75. 13 berubah menjadi 12. 75 kurang 45 dulu, karena menit harus kita kurangin dengan menit, nggak boleh sama jam. 5 kurang 5, 0. 7 kurang 4, 3. Nah, sekarang 12 dikurang 8. 12 kurang 8 yaitu 0,4. Nah, berarti lama kegiatan jika kita memulainya pada 08.45 dan selesai pada pukul 13.15, lama kegiatan yang kita lakukan adalah 4 jam 30 menit. Nih, jangan lupa ditulis biar nggak lupa. Ini jam, ini menit. Nah, ini contoh untuk yang mencari lamanya waktu kegiatan jika menggunakan waktu mulai dan waktu selesai. Nah, ini saya hapus. Nah, sekian video pembelajaran tentang jam, yaitu tentang mencari tadi 3 jam sebelum jam 11 itu sebagai contoh, dan 3 jam setelah jam 11. Berarti mencari waktu setelah dan sebelum. Dan contoh soal yang ketiga tadi tentang mencari lamanya waktu kegiatan. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tulis.